Gimana jadi mungkar nakir? Mungkar nakir mah nu nanya di pintu kubur. Sia jelema kemari sholat entuk gebluk di pantek. Sia jelema kamari puasa entuk gebluk di pantek. Jadi ada dua ya, ada dua malaikat yang selalu mencatat amal ibadah kita. Untungnya bagi kita, kalau kita berniat mengerjakan sesuatu yang baik itu udah dicatat. Contohnya nih, si Udin yang niat rek puasa, sanajan teu puasa, tapi itu udah dicatat oleh malaikat ya. Beda dengan keburukan. Si Udin digisuk nak maling cau, lamun dilaksanakan maling cau pasti ditulis, tapi lamun teu dilaksanakan tidak akan catat. Itulah adilnya Allah. Baru niat aja, niat mau sekolah mencari ilmu, datang padahal tidak dilaksanakan sekolah nama, malah sare di pinggir jalan ya, tapi udah dicatat itu. Makanya karena muaranya dua tadi, ada surga dan neraka terakhirnya. Kemudian kita harus juga ingat pada salah satu ayat ya, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Segala perbuatan yang kita kerjakan sekecil apapun akan ada balasannya, dan segala perbuatan buruk yang kita kerjakan akan juga ada balasannya. Makanya dalam satu hadis dikatakan ittaqillahi haitsu makunta ya, bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada ya. Kemudian iringilah keburukan dengan kebaikan. Ibaratnya hari ini puasanya lihat cewek cantik si Septian sweet pinggir jalan ya, sore-sore beri nonton, beri mejeng ya. Nah ada cewek cantik lewat nih pakai baju, kamu mau pakai baju, nah edan berartinya. Nah si Septian nih nyuitan cewek ya, contoh ya mas Septian mana mah ada protes baik, jadi wuh gitu kan, wih halo neng gitu, boleh kenalan dong. Nah gelis amat. Nah kan itu udah berkurang pahala puasanya, makanya iringnya dengan kebaikan, tidinya geura maca Quran 10 juz gitu ya. Nah ngongser. Makanya bertakwalah kita kepada Allah dimanapun kita berada, dan kemudian iringilah semua keburukan kita dengan kebaikan. Yang tadi pagi marah-marah sama orang tuanya mau berangkat sekolah, segera minta maaf. Agar apa? Agar keburukan itu segera dihapus. Kemudian ada satu hadis, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka gugurlah dosa-dosa kita yang telah lalu. Untung tuh, maka nak kudu puasa laksanakan hanya di bulan Ramadan. Makanya puasanya Ramadan, karena ada 3 keberkahan. 1, puasa Ramadan itu adalah bulan yang penuh rahmat. 2, bulan yang penuh magfirah. Kemudian bulan yang penuh berkah ya. Tahu rahmat, Rahim rahmat datang ke mana? Rahmat ya. Nah jadi yang penuh dengan kasih sayang nantinya. Sanajan teu dimenta eta, lamun kasih sayang mau dibere, ibarat ibu kamu sayang pada kamu ya. Nah jadi kalau sudah dikasihkan rahmat otomatis. Kemudian bulan berkah, coba di bulan apa yang ada kolak? Hanya bulan Ramadan kan, makanya berkah ya. Nah kemudian bulan Ramadan bulan berkah, lebaran kan sekadeng deui no dibelikan baju kan itu berkah lain, biasa terus belikan baju. Nah belikan warna mah makan ge biasa terus disayang-sayang di rumah karena berpuasa. Neng gelis tuh karunya ya.
entong nyuci piring jadi si capek bisa puasa petol ya. Nah itu kan bulan berkah biasanya ngewek bagai mau kemana di imahnya cara kanan. Siti Jamilah ya gerak nyuci piring gerak nyuci baju ya. Tapi karena bulan berkah banyak keberkahan. Nah yang terakhir adalah bulan magfiroh, bulan diampuninya dosa. Mangana kudu puasa. Kenapa? Karena belum tentu tahun depan kita ketemu puasa kembali. Ajal tidak melihat siapa, ajal tidak memandang siapa, tidak melihat kecil, tidak melihat besar, tidak melihat sakit, tidak melihat sehat. Rek paeh mah paeh bae. Ya, cek paeh toge. Meme di antarkan ke masjid, gerak ke masjid ti heula. Meme disolatkeun, gerak salawat. Itu cek paeh itu kan. Nah, karena apa? Karena ajal tidak memandang siapapun, ya. Nah, ketika malaikat maut, ya apa malaikat maut namanya? Malaikat Ijrail, hai Markonah, kamu harus mati. Nah, akan kucabut nyawa kamu, matilah pada saat itu. Nah, makanya beruntung kamu masih ketemu Ramadan tahun ini. Kita bisa mengumpulkan amal-amal ibadah. Kenapa? Karena di Ramadan semua pahala dilipat gandakan. Baca Quran nilainya 10 jadi 100 pahalanya. Ya, karena bulan Ramadan juga ada keistimewaan ya. Di mana ada bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Bulan di mana ada satu malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam 1000 malam. Ya, lain malam 1000 cerita jin deh. Nah, jadi ada satu malam yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya beruntunglah kita yang tahun ini masih mendapati ketemu dengan Ramadan. Laksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Ya, beribadah. Karena apa? Karena Ramadan adalah setar untuk kita memulai ibadah-ibadah berikutnya. Kalau Ramadannya lulus, insya Allah ibadah berikutnya akan lulus. Karena ini kita baru setar untuk 11 bulan ke depan. Namun Ramadan abg sholat pelang petong, doang sapi bagus belang, sholat belang mates bagus ya. Nah, jadi usahakan di Ramadan ini kita Bapak dan kita semua, mudah-mudahan Bapak sebagai pengingat saja, kita laksanakan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena tadi takutnya tahun depan kita tidak ketemu Ramadan kembali, mungkin karena sakit, mungkin karena ada kesibukan yang tidak bisa untuk melaksanakan ibadah Ramadan ya. Contohnya mungkin harus bekerja dengan keras sampai membutuhkan tenaga yang ekstra, atau mungkin sakit ya yang sangat berat. Maka beruntunglah kita di tahun ini yang masih menemukan Ramadan ya. Karena Ramadan adalah bulan yang penuh dengan segala macam keindahan ya. Tapi harus diingat juga ya, puasa Ramadan jangan dijadikan alasan untuk bermalas-malasan. Karena puasa Ramadan belajar embung, sekolah ogah, di kelas perem, padahal keur peuting perem ya sare. Ngakuna Pak tadarusan. Sabaraha juz naon bu apa nu dibacana ya. Nah, jadi jangan kita beralasan. Padahal di Ramadan ini kita harus lebih meningkatkan ibadah. Yang tadinya tiap hari satu ayat, sekarang tiap hari satu juz ya. Yang tadinya sholatnya hanya 5 waktu, kita kerjakan dengan sunnah-sunnahnya, dengan rawatib-rawatibnya ya. Tambah tahajud, tambah duha, baca Quran terus, zikir terus ya.
Kenapa? Karena pahalanya dilipat gandakan ya. Yang pasti ingat ya, hidup ini hanya sementara. Kita hanya transit saja di dunia ini, hanya transit. Nanti kita akan berangkat lagi ke alam berikutnya. Dunia indah, akhirat belum tentuin seindah dunia ya. Nah makanya kata yang mengatakan bahwa silakan kalian mencari dunia seakan-akan kalian tidak akan mati selamanya. Silakan kejar akhirat seakan-akan kalian akan mati esok, gitu ya. Jadi silakan di dunia ini apa yang kalian ingin capailah seakan-akan kita tidak akan mati, tapi ingatlah akhirat ya, seakan-akan kita akan mati besok. Sekian dari Bapak, mohon maaf atas segala kekurangannya mungkin. Tausiah atau mungkin kultum ini mudah-mudahan pertama mengingatkan, terutama mungkin bagi Bapak sebagai makhluk yang fana di muka bumi ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk semuanya yang mendengarkan, terutama untuk seluruh siswa dan siswi SMPN 1 Ciwandan ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tashahudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa tadribasana wa tamim taksirana wa la tadribuzana ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga dilanjutkan Kapaita. Duduk, jangan dulu. Sebelumnya kita coba uraikan telah menyimak